cerita yang tadi mengenai tekanan fluida ketika fluida tersebut berada pada variasi ketinggian tertentu. Untuk tampilan share screen-nya sudah keluar di layar. Untuk tampilan share screen-nya sudah masuk di layarnya. Sudah, Pak. Ya, jadi ini yang tadi mengenai keseimbangan gaya ke atas dan ke bawah, kemudian samaan tekanan yang sama di ketinggian yang sama. Jadi tekanan itu akan sama apabila ketinggiannya sama, nilai H-nya, nilai ketinggian dengan nilai ketinggian yang sama, maka menghasilkan nilai tekanan yang sama. Lalu persamaan gaya horizontal P1 dikali dengan A sama dengan P2 dikali dengan A, nanti diturunkan yang tadi bisa mendapatkan nilai force atau nilai gaya-gaya yang bekerja secara horizontal. Lalu fluida yang continue itu diartikan ini saling terkoneksi, saling terhubung di bagian bawah ini, tetapi antara P dan Q terhalang oleh dinding atau dihalangi oleh wall di bagian ini, maka fluida tersebut akan mengalami atau mendapatkan nilai tekanan yang sama. Ya, selanjutnya nilai PR sama dengan PS. P ini adalah R sama dengan PS, atau kalau dituliskan persamaannya menjadi nilai tekanan di titik R dan di titik S memiliki nilai tekanan yang sama. Kemudian jika persamaan umum yang tadi mengenai persamaan umum variasi tekanan fluida pada sembarang titik. Ini yang sebelumnya, kalau yang tadi itu secara horizontal ya, silinder atau tabung tersebut dalam kondisi yang horizontal, tetapi di bagian ini ada pengaruh miring atau ada kemiringan tertentu untuk persamaan umum variasi tekanan fluida pada sembarang titik. Nah, karena ada kemiringan berarti dipengaruhi oleh nilai ini massa dikali dengan gravitasi, atau dipengaruhi nilai G-nya, gravitasi. Karena gravitasi itu kalau direpresentasikan, nah ini gini ya. Ini adalah ketinggian pada seperti ini, ketinggian dengan ini, dengan ketinggian yang ini mengalami perbedaan. Ini lebih berbeda ya, ketinggian ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 memiliki variasi tekanan yang berbeda karena dipengaruhi oleh nilai gravitasi. Kemudian untuk pengukuran tekanan fluida bisa menggunakan manometer tabung sederhana, manometer tabung U terbalik, manometer tabung U dengan sisi diperbesar, manometer tabung U dengan menggunakan 2 fluida, lalu manometer tabung U yang bisa dimiringkan. Untuk yang ini ya, sama yang di sebelumnya, ini alat ukur ya, alat ukur untuk tekanan ya. Cara kerjanya atau pengaruh yang bisa dilihat adalah pengaruh nilai ketinggian. Kemudian manometer tabung terbalik ini juga sama, nanti di bagian ini mengeluarkan nilai indikasi atau indikator yang menjelaskan berapa nilai tekanan yang terjadi antara
tekanan di P1 dengan tekanan di P2. Kemudian manometer tabung U dengan satu sisi luas permukaannya lebih besar, antara sisi kiri dengan sisi kanan berbeda. Yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Manometer tabung U dengan satu sisi diperbesar. Kemudian mengukur tekanan fluida manometer tabung U dengan 2 fluida, ini juga seperti ini mekanismenya. Prinsipnya adalah adanya selisih perbedaan nilai nilai H, nilai ketinggian. Lalu manometer tabung U yang dimiringkan. Ini ada faktor manometer tabung U yang dimiringkan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, nanti di bagian selanjutnya itu nanti coba dibaca kembali teori-teori yang tadi sudah diceritakan. Kemudian nanti dicoba sebagai pembelajaran ulang atau membaca kembali tentang materi-materi tadi, nanti bisa didengarkan di live streaming ya. Kemudian untuk latihan tampilan di share screen-nya sudah masuk. Belum, Pak. Ya, di bagian ini sudah keluar tampilan share screen-nya. Yang pertama, nanti coba dicari, dieksplor dari buku ya, dari buku buku yang dikirimkan atau dari e-book teori-teorinya. Yang pertama itu, jika sebuah benda yang luas bidangnya ini luas bidang ya, 2 meter persegi, mengalami tekanan sebesar 100 Newton. Ada tekanan atau nilai P ini ada sama dengan tekanan. P 100 Newton per meter kuadrat, berapakah gaya yang bekerja pada bidang tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah nilai F-nya. Kemudian berapakah tekanan hidrostatik air jika diketahui nilai ρ-nya atau massa jenis atau kerapatan jenisnya ini 1000 kg per meter pangkat 3. Berada pada dasar kolam dengan kedalaman 3 meter jika asumsi gravitasi, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Lalu hitunglah berapa nilai tekanan atmosfer, dan tekanan atmosfer diabaikan, yang menjadi pertanyaan tekanan hidrostatik air tersebut. Kemudian yang ketiga, sebuah tangki berbentuk silinder memiliki tinggi 20 meter. Jadi ada tangki ya, tangkinya itu bentuknya silinder dengan ketinggian 20 meter dan jari-jari 7 meter. Jika tangki tersebut diisi air hingga penuh dalam keadaan terbuka, hitunglah gaya atau nilai F rata-rata pada dasar tangki tersebut. Ya, itu adalah nanti sebagai tugas individu ya. Nanti coba membaca kembali materi yang tadi mengenai pengaruh ketinggian nilai H memberikan pengaruh terhadap berapa besar gaya dan berapa besar nilai tekanan fluida tersebut. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk mata kuliah hari ini. Ketemu mekanika fluida di hari Senin untuk mata kuliah mekanika fluida. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, di Senin depan dengan mata kuliah yang sama. Nanti tolong dicarikan informasi kelas yang
apa namanya, yang cukup untuk bisa saya gabung mata kuliah tersebut di jam yang sama, di jam 2.40, jam 14.40 siang. Ya, jika tidak ada, saya rasa cukup untuk hari ini. Nanti bisa explore lebih dalam lagi di e-book yang dikirimkan dan membaca jurnal-jurnal yang sudah dikirimkan. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak.